Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Fitri Ardianti. Saya Gina Amalia Rahmatunisa. Saya Raka Jumi Sarita. Saya Permana Agung. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Amalia dari kelompok 1 akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Di kelompok kami ada 4 orang. Kami bagi 2 karena ada 2 pembahasan. Pada komunikasi dalam organisasi, yang akan menjelaskan adalah saya, Gina Amalia, dan Dinda Fitri Ardianti. Pada pembahasan kedua, yaitu pengambilan keputusan, akan dibahas oleh Reka Juni Clarita dan Permana Agung. Dalam pembahasan komunikasi dalam organisasi, ada 9 pembahasan, diantaranya sebagai berikut: pengertian komunikasi menurut para ahli, proses komunikasi, kesalahpahaman dalam komunikasi, komunikasi satu arah dan dua arah, fungsi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, dan corak-corak komunikasi, serta hambatan terhadap komunikasi efektif dan keterampilan komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli, saya mengutip 10 kutipan pengertian komunikasi menurut para ahli, yang saya ambil dari buku Pengantar Manajemen yang disusun oleh Lili Suryani SEMM, Dira Karlina SSOS MM, dan Samcai SEMM. Yang pertama, menurut Hovland, Janice, dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Lalu menurut Berelsen dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Menurut Barnlund, komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Komunikasi menurut Weaver adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Lalu menurut Godek, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Menurut Raymond Ross, komunikasi adalah proses menyortir, memilih, dan pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu pendengar membangkitkan respon atau makna dari pemikiran yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah gambaran mengenai siapa, menggunakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Menurut Gerard L. Miller, komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk mengaruhi perilaku mereka. Lalu menurut Alfred M. Rogers, komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dan masuk untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Bernard dan Gary, komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan sebagainya. Dalam pengertian-pengertian menurut para ahli ini, saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi itu adalah suatu pesan yang dikirim oleh pengirim kepada penerima dalam bentuk sandi atau kode. Misalkan sebuah angka, sebuah kata-kata, sebuah gambar, sebuah lukisan, dan sebagainya. Nah, proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada 4 yang didapat saya. Yang pertama ini adalah pengirim pesan. Komunikasi dimulai dari pengirim yang punya suatu pikiran yang kemudian disandi dengan suatu cara yang dapat dipahami oleh pengirim maupun oleh penerima. Saya akan baca terlebih dahulu semuanya, nanti saya akan jelaskan. Penyampaian pesan, informasi disampaikan melalui suatu saluran yang menghubungkan pengirim dengan penerima. Pesan itu mungkin lisan atau tulisan, mungkin disampaikan melalui memo, komputer, telepon, telegram, atau televisi. Penerima pesan, penerima harus siap menerima pesan itu sehingga dapat dijabarkan ke dalam pikiran. Langkah dalam proses ini adalah decoding, di mana penerima mengubah pesan itu ke dalam pikiran atau kembali ke keadaan semula seperti sebelum disandi oleh pengirim. Yang keempat adalah gangguan atau noise dan umpan balik dalam komunikasi. Komunikasi bisa dipengaruhi oleh gangguan, baik pada pengirim, pada penyampaiannya, atau pada penerima yang menghambat komunikasi. Pada proses komunikasi ini, pengirim pesan akan mengirim sebuah pesan yang ada pada pikiran. Ya, misalkan saya ambil contoh itu komunikasi dalam sebuah komputer, misalkan ya, menggunakan alat-alat teknologi, misalkan. Saya ambil contohnya seperti itu, namun
Pembahasan-pembahasannya itu ada banyak, contoh-contohnya ada banyak, misalkan dalam bentuk alat-alat melewati itu atau melalui saluran seperti melukis ataupun bisa berbicara langsung atau komunikasi secara langsung. Baik, pengirim dimulai punya suatu pikiran yang kemudian disandi dengan suatu cara yang dapat dipahami. Jadi saya akan bahas proses komunikasi menurut yang saya tahu menggunakan komputer. Jadi misalkan seorang pengirim akan mengirim pesan yang misalkan ada dalam pikirannya melalui email. Kita sudah ada pikiran apa yang akan kita sampaikan, pesan kita yang akan kita sampaikan. Lalu misal kita melalui email. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Saya potong karena ada azan. Saya lanjut. Saya ambil contoh yang tadi, yaitu komputer. Misalkan seorang pengirim akan mengirim suatu pesan dalam bentuk email. Pikiran pesan dalam pikiran seorang pengirim akan ia coding terlebih dahulu kepada sebuah tulisan. Ia akan mengetik pesannya dalam bentuk email. Nah, jika sudah, ia kirim, enter, ia kirim, lalu pesan tersebut juga akan di-coding oleh komputer karena dalam penyampaian pesan itu akan ada di saluran yang akan dilewati oleh pesan-pesan tadi itu akan ada security yang dimana keamanan dan aturan-aturan. Jika aturan itu tidak dituruti, maka pesan itu akan dikembalikan kepada pengirim. Nah, maka oleh komputer tersebut, jika ingin tersampaikan kepada penerima pesan, maka harus di-coding terlebih dahulu oleh komputer agar dapat melewati security yang tadi. Nah, jika sudah coding itu yang tadi, pesan yang sudah di-coding, sudah disandi itu akan diterima oleh komputer penerima. Nah, komputer penerima ini menerima pesan dalam bentuk coding. Agar dapat dipahami oleh seorang penerima, maka komputer akan di-coding. Jadi mengembalikan coding tersebut ke bentuk semula, yaitu sebuah tulisan dalam bentuk email, seperti itu. Dan contoh-contoh gangguan dalam komunikasi itu misalkan yang tadi, jika pesan tadi tidak di-coding, maka itu akan menyebabkan komunikasi atau pesan itu tidak dapat dikirim, pesan itu akan dikembalikan. Itu juga merupakan gangguan. Terus juga jika tidak ada sinyal dan misalkan komputernya rusak, seperti itu. Itu yang dapat saya contohkan. Saya mencontohkan komunikasi dalam bentuk komunikasi online dalam bentuk komputer. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Ada 3, yaitu salah pengertian, salah penyampaian, dan salah waktu. Dari sisi penerima, informasi atau pesan telah diterima secara komplit atau utuh, jelas, tepat waktu, tetapi salah dalam memahami informasi yang diterima tersebut. Informasi yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Jadi contohnya misalkan seorang yang ingin mengkomunikasikan pesannya itu, misalkan sudah menjelaskan maksud dan tujuan dari pesan, ia sudah menjelaskan maksud dan isi pesan yang akan ia sampaikan. Lalu misalkan ia sudah menjelaskan secara benar dan si penerima pesan tersebut misalkan salah mengerti apa yang dimaksud dengan pesan tersebut, itu akan menjadi kesalahpahaman antara keduanya. Yang kedua adalah salah penyampaian. Suatu pesan yang jelas, utuh, dan lengkap, namun ketika seorang pengirim salah menyampaikan isi pesan dan cara ia menyampaikan pesan tersebut salah, maka akan terdapat salah pengertian bagi penerima dengan isi pesan yang sebenarnya. Itu yang tadi, jika ia menyampaikan pesan tersebut salah cara, salah apapun itu, maka pesan tersebut tidak akan tersampaikan dengan benar dan baik, dan pesan itu akan menjadi salah
arti. Yang selanjutnya adalah salah waktu. Informasi yang lengkap dan jelas tetapi tidak disampaikan tepat waktu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Waktu juga penting dalam komunikasi. Salah waktu dalam penyampaian maka itu akan bersifat fatal. Jadi misalkan ketika suatu informasi, suatu pesan yang harus disampaikan, misalkan nih saya kasih contoh, akan ada pemadaman listrik di desa A, misalkan pada hari Rabu, namun disampaikan pada hari Senin bahwa disampaikan pada hari mohon maaf, misalkan ada pemadaman hari ini, misalkan dalam pesan itu ya hari ini akan ada pemadaman, seharusnya dalam kata hari ini itu akan disampaikan hari Rabu, namun pesan itu disampaikan hari Senin, maka itu akan menjadi kesalahpahaman karena salah waktu, seharusnya hari Rabu itu disampaikan hari Senin. Seperti itu. Selanjutnya komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang mengizinkan kedua belah pihak untuk beri tanggapan atau jawaban dan keduanya dipersilakan untuk berbicara atau berkomunikasi. Perbedaan komunikasi ini adalah pada komunikasi satu arah, yang memberikan tanggapan atau pesan tersebut adalah seorang pengirim saja. Penerima hanya bisa mendengarkan atau membaca. Sedangkan komunikasi dua arah itu, keduanya bisa mendengarkan, bisa berbicara, dan menyampaikan pesannya. Lalu fungsi ini pembahasan saya bukannya. Ya, mungkin sudah pembahasan yang saya bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh Dinda Fitri Ardianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, corak-corak komunikasi, hambatan terhadap komunikasi efektif, dan keterampilan komunikasi. Langsung saja yang pertama, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini ada 4, yang mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi informatif, yang menjelaskan para bawahan dalam organisasi memerlukan sejumlah besar informasi untuk bekerja secara efisien dan efektif. Dan para manajer memerlukan informasi yang benar, tepat waktu, dan diorganisir secara lebih baik untuk mencapai keputusan dan mengatasi konflik. Begitu pula halnya, melalui komunikasi, saluran informasi kiranya juga dapat dipergunakan untuk menyampaikan keputusan, teguran, dan lain sebagainya yang berlangsung dalam organisasi. Yang kedua, fungsi komunikasi yaitu fungsi regulatif, yang mana menjelaskan bahwa seorang manajer dituntut untuk mampu mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari organisasi. Alat-alat, kebijakan, catatan, dan perintah-perintah yang dilahirkan dalam seluruh hierarki organisasi. Fungsi regulatif ini dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan manajer pada dua arah, yaitu yang pertama, manajer mengawasi pemindahan informasi. Manajer mengirimkan pesan atau perintah kepada bawahan, yang mana perintah-perintah tersebut harus dipahami bawahan sesuai dengan isi perintah itu sendiri secara tepat. Yang kedua, pesan-pesan peraturan adalah secara mendasar merupakan orientasi kerja yang dipusatkan pada tugas yang penting diselesaikan pada job tertentu. Para bawahan juga memerlukan informasi untuk mengetahui tentang hal-hal apa saja yang diharapkan pimpinan terhadap mereka. Lanjut, fungsi komunikasi yang ketiga yaitu fungsi persuasi, di mana dalam organisasi formal, manajer secara langsung menghadapi bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki tidak selamanya menghasilkan pengawasan yang diinginkan. Manajer harus selalu mengatur dengan cara persuasi yang kadang harus digunakan pada semua level organisasi. Kadang-kadang untuk bidang tertentu lebih baik diberikan melalui bujukan daripada melalui perintah, sebab dengan bujukan seorang pegawai lebih dapat menerima perintah dan melaksanakannya dengan sukarela. Mereka memberikan kepatuhannya yang sangat besar kepada pimpinan mereka daripada hanya dengan perintah atau dengan mengandalkan otoritas saja.
Yang terakhir atau yang keempat, fungsi komunikasi yaitu fungsi integratif. Yang mana fungsi integratif dalam komunikasi adalah melaksanakan komunikasi untuk memperoleh kesesuaian dan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Adanya keterlibatan anggota melalui penyatuan aktivitas antara beberapa bidang dan individu hanya akan terwujud manakala komunikasi telah berjalan dengan baik sejak awal perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Berkaitan dengan koordinasi Winardi, tahun 1995 menjelaskan bahwa dalam koordinasi harus tersedia komunikasi yang tepat antara komponen-komponen organisatoris dan memungkinkan mereka untuk memahami aktivitas mereka satu sama lain dan membantu mereka bekerja sama dengan baik. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Di mana bentuk-bentuk komunikasi ini ada 3. Yang pertama komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan keterampilan komunikasi visual. Langsung saja yang pertama komunikasi lisan, di mana komunikasi ini adalah jenis komunikasi yang menggunakan mulut sebagai alat komunikasi. Komunikasi ini bisa berbentuk tetap langsung atau dalam telepon. Keduanya sama saja karena tetap menggunakan alat utama yang sama. Lanjut yang kedua yaitu komunikasi tulisan. Komunikasi jenis ini adalah komunikasi yang tertulis. Seorang pengirim pesan harus menulis pesannya terlebih dahulu, lalu setelah itu ia akan mengirimkannya kepada penerima. Dilanjut yang ketiga atau yang terakhir, bentuk-bentuk komunikasi yaitu keterampilan komunikasi visual. Yang mana jenis komunikasi ini adalah ketika seseorang ingin memberikan pesannya kepada orang lain, namun tanpa dua komunikasi di atas. Maksudnya tanpa dua komunikasi di atas yaitu tanpa menggunakan komunikasi lisan ataupun tulisan. Contohnya seperti seorang pelukis yang ingin menyampaikan pesan namun lewat lukisan yang ia lukis. Jadi jenis komunikasi ini juga bisa berupa gerak tubuh seseorang. Dilanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu corak-corak komunikasi. Corak-corak komunikasi ini ada 4. Langsung yang pertama komunikasi ke atas. Di mana kegiatan komunikasi ini biasanya dari bawahan ke atasan dan biasanya komunikasi hanya mencakup keluh kesah bawahan terhadap atasan. Lanjut yang kedua komunikasi ke bawah, menjelaskan bahwa komunikasi dari atasan ke bawahan biasanya bertujuan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai arahan dengan harapan perusahaan dan lain-lain. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, yaitu jenis komunikasi antara sesama teman sejawat atau sesama kedudukan, misalnya sesama staff, sesama supervisor, dan sesama manajer. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada komunikasi silang, menjelaskan bahwa penyampaian informasi rekan sejawat yang melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahannya. Mereka melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan dengan yang mengawasi, tetapi bukan atasan maupun bawahannya. Selanjutnya ada hambatan terhadap komunikasi efektif. Hambatan terhadap komunikasi efektif ini ada 4. Yang pertama gangguan, yang kedua kepentingan, yang ketiga motivasi terpendam, dan yang keempat gangguan dan prasangka. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu gangguan, yang mana menurut sifatnya ada 2 jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi, yaitu yang pertama gangguan bermasalah mekanik. Gangguan ini bersifat komunikasi fisik, misalnya yaitu kebisingan kendaraan ketika sedang berbicara dengan pemimpin. Yang kedua gangguan komunikasi semantik, di mana makna dari suatu pesan menjadi salah. Seseorang yang pada awalnya melakukan komunikasi dengan isi pesan yang baik, namun pesan yang ditanggap oleh penerima tidak baik, maka akan menjadi hambatan dan komunikasi tidak akan efektif karena pemahaman keduanya berbeda. Lalu yang kedua, gangguan atau hambatan terhadap komunikasi efektif yaitu kepentingan, di mana kepentingan akan membuat seseorang lebih selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Orang hanya akan memperhatikan prasangka yang ada hubungannya dengan kepentingannya, karena kepentingan bukan hanya mempengaruhi perhatian, tapi juga menentukan daya tanggap, perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Lanjut hambatan terhadap komunikasi efektif yang ketiga ada motivasi terpendam. Mohon maaf tadi maksud saya yang keempat itu bukan gangguan atau prasangka, tetapi dugaan atau prasangka. Yang ketiga lanjut saja motivasi terpendam, di mana motivasi akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginannya, kebutuhan, dan kekurangannya. Semakin sesuai komunikasi itu dengan motivasi seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan, begitu juga sebaliknya.
Lalu yang keempat atau yang terakhir, hambatan terhadap komunikasi efektif itu dugaan atau prasangka, yang mana salah satu penghambat kegiatan komunikasi ini orang yang biasa curiga dan menentang komunikator yang ingin memulai komunikasi, membuat sulit bagi komunikator untuk mempengaruhi komunikator. Prasangka bisa menyebabkan komunikator berpikir tidak rasional dan tidak terlihat. Ke pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 keterampilan komunikasi yang mana hampir sama dengan bentuk-bentuk komunikasi. Yaitu yang pertama keterampilan komunikasi lisan, keterampilan komunikasi tulisan, dan keterampilan komunikasi visual. Yang pertama, keterampilan komunikasi lisan merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan balik atau feedback dapat diberikan secara langsung. Keterampilan komunikasi lisan meliputi kemampuan dalam wawancara kerja, seminar, lokakarya, public speaking, pidato formal, dan presentasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi tulisan, yang mana keterampilan ini merupakan kemampuan seseorang membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai macam bentuk, contohnya seperti memo, surat, proposal, dan laporan. Lalu yang terakhir ada keterampilan komunikasi visual, yang mana merupakan kemampuan seseorang dalam mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan si pembaca dengan berbagai kekuatan visual. Contohnya seperti tipografi, ilustrasi, warna, garis, dan lain sebagainya dengan bantuan teknologi. Keterampilan komunikasi visual salah satunya dapat dilihat dari karya desain grafis. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud pengambilan keputusan itu? Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu keputusan. Sebuah keputusan merupakan suatu gambaran dari perilaku yang memiliki tujuan, yang mana tujuan itu dibuat oleh individu sebagai respon atau tanggapan atas sebuah kebutuhan. Adapun pengertian keputusan menurut para ahli diantaranya yang pertama ada menurut Lapce Davis yang menyatakan bahwa keputusan adalah suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Jadi, suatu keputusan adalah suatu jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Yang kedua yaitu ada menurut Marie Paulet yang menyatakan bahwa keputusan ialah suatu hukum atau sebagai hukum situasi. Jadi, jika semua fakta dari situasi itu bisa diperolehnya, dan semua yang terlibat, baik pengawas ataupun pelaksana, mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati suatu perintah. Wewenang tinggal dijalankan, akan tetapi itu adalah wewenang dari hukum situasi. Yang ketiga ada menurut James A. F. Stoner yang menyatakan bahwa keputusan ialah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Lalu yang terakhir ada menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosuditjo SH, yang mana beliau menyatakan bahwa keputusan ialah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab suatu pertanyaan, apa yang harus diperbuat guna untuk mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan adalah pemilihan satu di antara beberapa alternatif untuk menentukan yang terbaik. Pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan pemikiran serta analisa karena belum diimplementasikan. Ada beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan. Yang pertama ada menurut pendapat Robbins yang menyatakan bahwa decision making is we choose between two or more alternative. Jadi maksudnya pengambilan keputusan itu merupakan pemilihan di antara dua alternatif atau lebih. Yang kedua ada menurut Kepner yang berpendapat bahwa mengambil keputusan berarti memilih antara berbagai macam cara mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga ada menurut R. Terry yang mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Selanjutnya ada menurut Claude S. Georgi Jr. yang mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer
berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan dan penilaian serta pemilihan di antara sejumlah alternatif. Yang kelima yaitu menurut Harold dan Jill O'Donnell yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu menurut Zhajian, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, serta penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Jadi, setelah kita melihat beberapa pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah menentukan pilihan yang dianggap terbaik untuk kemajuan sebuah organisasi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah penentuan pilihan dari beberapa alternatif. Dan pilihan yang diambil dianggap pilihan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Lalu, yang ketiga, ada beberapa macam keputusan itu dan apa saja jenisnya. Berikut ini tipe-tipe keputusan menurut pendapat T. Hani Handoko. Yang pertama yaitu ada keputusan-keputusan yang terprogram, di mana maksudnya keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedurnya. Keputusan-keputusan ini rutin dan dibuat berulang-ulang. Jadi, setiap organisasi mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan tertulis. Contohnya, seorang manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji karyawan baru karena organisasi pada umumnya mempunyai skala gaji untuk semua posisi. Yang kedua, ada keputusan-keputusan tidak terprogram. Jadi, maksudnya, jenis pengambilan keputusan yang secara dadakan atau sangat penting sehingga perlu penanganan khusus harus diselesaikan dengan suatu keputusan yang tidak terprogram. Contoh masalahnya yaitu dalam keputusan tidak terprogram adalah penanganan lini produk yang jatuh di pasaran. Aplikasinya dapat kita lihat ketika CEO baru AT&T Michael Armstrong memutuskan untuk menjual 2 unit bisnis yang tidak terkait dan membeli Teleport Communication, sebuah perusahaan telepon lokal. Ia membuat keputusan tidak terprogram. Adapun, menurut Johan Supranto menyebutkan ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keputusan yang sudah pasti atau certainly, yaitu jika informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi ada kepastian. Dengan kata lain, dalam keadaan ada kepastian, kita dapat meramalkan secara tepat atau eksak hasil dari setiap tindakan atau action. Yang kedua yaitu ada keputusan yang tidak pasti atau uncertainly. Maksudnya, keputusan yang menanggung resiko walaupun tak dapat dipastikan dengan pasti akan tetapi diketahui nilai kemungkinannya, bahwa manajer tahu sasaran mana yang ingin dicapai, tetapi informasi yang didapat mengenai alternatif dan kejadian-kejadian di masa depan tidak lengkap. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya adalah harga, biaya produksi, volume, atau tingkat suku bunga masa depan. Sulit dianalisis dan diprediksi. Jadi, keputusan tidak pasti merupakan keputusan dengan resiko. Selanjutnya, ada keputusan dengan resiko adalah sebuah keputusan yang memiliki sasaran jelas dan didasarkan pada informasi yang baik. Namun demikian, konsekuensi masa depan dari masing-masing alternatif keputusan tidak pasti. Yang terakhir ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak kondusif atau ambiguitas. Adalah pengambilan keputusan dalam situasi tidak kondusif atau lebih sering saling bertentangan atau ada konflik dalam situasi kompetitif. Pengambil keputusan bisa juga berarti pemain atau player dalam sebuah permainan atau game. Selanjutnya ada keputusan dan jenjang manajemen. Masing-masing tingkatan memiliki tanggung jawab pada setiap permasalahan sehingga dapat menunjukkan jenjang manajemen yang tepat untuk melakukan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permana Agung. Saya akan membahas mengenai pengambilan keputusan.
yaitu 5 tahap-tahap pengambilan keputusan. A. Memahami dan merumuskan masalah. Seorang manajer harus dapat melihat permasalahan dari sumber dan merumuskan dari mana masalah tersebut terjadi, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. B. Mengumpulkan dan menganalisis data yang saling berhubungan. Seorang manajer setelah merumuskan masalah, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan sehingga dapat memberikan keputusan dan pemecahan masalah. C. Pengambilan alternatif. Seorang manajer juga harus dapat mempersiapkan pilihan-pilihan sebagai pembanding sebelum memutuskan keputusan yang terbaik. D. Mengevaluasi pilihan-pilihan. Sesudah manajer mengumpulkan dan menganalisis data, seorang manajer harus mengevaluasi pilihan-pilihan. E. Pilihan alternatif terbaik. Setelah mengevaluasi alternatif, seorang manajer harus dapat memutuskan alternatif yang diambil dan yakin dengan pilihan yang ditentukan. F. Implementasi keputusan. Alternatif terbaik telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dari keputusan. Alternatif terbaik telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan dan keputusan yang diambil dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan. G. Evaluasi hasil keputusan. Implementasi keputusan harus dimonitor terus-menerus. 6. Tipe-tipe masalah dan pemecahannya. Tipe-tipe masalah. A. Masalah struktur dan tidak terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah pada umumnya, terus, terang, dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan dan menyelesaikannya. Sedangkan masalah tidak terstruktur adalah masalah yang memiliki informasi terbatas dalam situasi yang baru atau tidak terduga. B. Masalah menghadapi krisis, yaitu masalah yang tidak terduga dan dapat menghancurkan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Cara mengatasi: 1. Mengembangkan alternatif pemecahan. 2. Evaluasi alternatif pemecahan. 3. Memilih alternatif. 4. Implementasi keputusan. 5. Evaluasi dan pengendalian. 7. Gaya pengambilan keputusan. 1. Gaya direktif atau pengarahan. Tipe direktif membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian dalam jangka pendek. Gaya analitis. Tipe ini menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan. 3. Gaya konseptual. Tipe ini memusatkan perhatian dalam jangka panjang dan jangka baik dalam menemukan pemecahan masalah. 4. Gaya perilaku. Tipe ini menaruh perhatian terhadap presentasi anak buah dan rela menerima saran dari orang lain. 8. Model pengambilan keputusan. 1. Model keputusan klasik. Model ini berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian. 2. Model keputusan administratif. Ketika para manajer dihadapkan pada lingkungan yang kompleks, informasi yang terbatas, mereka cenderung menggunakan strategi yang sederhana yang disebut heuristik. Adapun macam-macam heuristik diantaranya yaitu 1. Availability heuristik terjadi ketika orang menggunakan informasi yang tersedia. Representativeness heuristik terjadi ketika orang menilai kemiripan sesuatu berdasarkan kesepakatan peristiwa yang sama. C. Answering and adjustment heuristik meliputi pembuatan keputusan berdasarkan penyesuaian terhadap nilai atau titik tolak yang telah ada. 9. Pengambilan keputusan individu dan kelompok. Fungsi pengambilan keputusan individual dan kelompok baik secara institusional ataupun organisasional sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal, hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda, yaitu masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksud dengan mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemimpin organisasi. Pengambilan keputusan
dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.